Kita akan bahas Betul. mekanisme penyakit jantung koroner itu seperti apa dulu, ya. Nah, kita perlu ketahui ya bahwasannya secara statistik dulu nih, secara statistik ya, penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit stroke. Ya, ini pertama 19%, ya 19,5% lah gitu ya. Dan penyakit jantung iskemik atau biasa disebut sebagai penyakit jantung atau serangan jantung. Nah, iskemik ini kan kekurangan oksigen. Sebabnya apa ya? Karena ada sumbatan koroner. Nah, sehingga jantung iskemik ini penyebabnya dari penyakit jantung koroner, di mana penyebab kematian ini jumlahnya nomor 2, yakni 14,38%. Ini data dari Kemenkes. Jadi nomor satu stroke. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa bahas stroke ya, karena ini memang saling kait mengait gitu ya. Walaupun secara teoritis nanti akan mirip-mirip ya. Kalau paham ini nanti tentang stroke juga akan paham. Nah, kemudian untuk penyakit jantung koroner ini, ya, kita pelajari dulu pemahaman yang berkembang dulu. Ya, pemahaman yang berkembang itu biasanya kalau sudah penyakit jantung koroner, itu lantas kemudian angka kolesterol itu jadi pembahasan. Ya, jadi biasanya total kolesterolnya itu disalahkan. Wah, ini total kolesterolnya tinggi, gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari sebenarnya kolesterol itu perannya seperti apa. Apakah benar total kolesterol saja yang kemudian bermasalah? Kemudian setelah kolesterolnya tinggi, itu orang lantas takut konsumsi minyak atau lemak. Ya, bahkan kolesterolnya udah 200 gitu ya. Akhirnya nggak berani gorengan, nggak berani lemak dan lain sebagainya. Karena total kolesterol kita belum bahas rinciannya. Karena total itu berarti kan HDL, LDL, VLDL, dan lain sebagainya itu total menjadi satu, menjadi angka total kolesterol yang biasanya dibatasi sampai angka 200. Ya, ketika sudah di atas 200, biasanya terus ke akhirnya takut gitu ya. Kemudian kebanyakan ya karena fokusnya total kolesterol, orang tidak paham tentang HDL atau LDL kolesterol. Sehingga membuat dikotomi baik dan buruk. Di kolesterol ada yang baik, kolesterol ada yang buruk. Biasanya ya dikotominya itu HDL kolesterol itu kolesterol baik. Kemudian LDL kolesterol itu kolesterol jelek atau buruk. Nah, padahal sebenarnya nanti kita lihat nih, kita pelajari. Baik buruk itu sebenarnya apa sih, emang benar kok kolesterol ada yang baik, ada yang buruk. Kalau tahu mekanismenya sebenarnya nanti kita akan ngeh, oh sebenarnya istilah itu kurang tepat gitu ya. Kemudian makanan berkolesterol, jadi makanan yang mengandung kolesterol itu dianggap meningkatkan kolesterol darah. Nah, jadi akhirnya kan takut mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol, berminyak-minyak takut. Padahal ini kan kita mau bahas minyak zaitun yang juga minyak, ya, minyak habatus sauda yang juga minyak, tapi justru untuk penyakit jantung. Nah, ini kan kadang-kadang loh, ini sama-sama minyak. Bahkan ada yang mengkonsumsi minyak ini, minyak ini, dan lain sebagainya, macam-macam. Bahkan ada yang VCO, ada minyak kelapa, dan lain sebagainya untuk penyakit jantung. Nah, padahal ini kok minyak. Ya, kolesterol katanya lemak, minyak. Trigliserid katanya minyak. Ini yang diminum kok minyak, gitu kan. Nah, ini campur aduk ruwet ini kadang-kadang terus dipahami separuh-separuh. Akhirnya kemudian seringkali yang terjadi memperbanyak yang harusnya dilarang dan mencegah apa yang seharusnya diperbanyak gitu ya. Jadi benarkah semua hal di atas tadi itu bahwasanya total kolesterol itu murni salah gitu, harus disalahkan. Terus takut konsumsi minyak gitu ya. Terus akhirnya ada HDL itu baik, LDL itu jelek gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian kalau makan kolesterol tinggi itu akhirnya bisa menaikkan angka kolesterol. Apakah betul seperti itu mekanismenya? Ya, ini kita akan mau pelajari karena itu pemahaman yang berkembang. Itu pemahaman yang berkembang. Jarang yang berseberangan atau melawan apa yang sekarang ini ada gitu kan. Karena seperti misalnya kita tahu, orang kekurangan vitamin C, ya minum vitamin C. Orang kekurangan vitamin B, ya minum vitamin B. Nah, terus ketika ada makanan berkolesterol dimakan, itu bayangan kita ya seperti vitamin B atau vitamin C itu. Berarti kalau makan kolesterol langsung menaikkan kolesterol di dalam darah. Nah, itu nanti kita pelajari, gitu kan. Nah, kita satu-satu dulu, ya. Nah, penyebab penyakit jantung koroner sebenarnya yang diserang adalah pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung. Jadi jantung kita itu kan kerja 24 jam, ya, 24 jam.
tidur pun kerja, ya yang lainnya istirahat, jantung enggak. Makanya dia harus dapat suplai makanan cukup. Nah, suplai makanan ini diangkut melalui saluran yang namanya pembuluh koroner. Nah, jadi kalau pembuluh koronernya lancar, ya logistik lancar. Ya kayak misalnya angkutan logistik di jalan raya, kalau nggak macet, maka beras, ya sembako dan lain sebagainya itu akan terdistribusi dengan baik. Tapi begitu terjadi kemacetan, ya makanan nanti nggak akan terdistribusi. Sama, jantung butuh makan, bahkan setiap detiknya dia harus makan tercukupi. Dan makanan itu harus melalui aliran, aliran darah namanya pembuluh darah koroner. Nah, disitulah nantinya peran penting pembuluh ini agar lancar, jangan sampai terjadi kemacetan. Nah, di dalam gambar yang bisa dilihat semuanya di sini ya Bapak Ibu, itu tahapan-tahapan. Ya, saya ambil gambar yang sebelah kiri dulu. Ini saya zoom. Nah, ini yang paling kiri itu adalah gambar yang normal, pembuluh darah normal. Jadi belum ada apa-apa, itu longgar. Ya, masih longgar. Nah, kemudian sudah mulai ada fatty streaks. Jadi sudah mulai ada timbunan lemak. Timbunan lemak itu sebenarnya bukan di salurannya, ya, tapi di bawah saluran. Jadi ini bukan seperti saluran pipa PDAM atau air yang dalamnya ada lumutnya, bukan. Ya, jadi yang terjadi itu adalah timbunan lemak yang terbentuk itu adalah di luar lumen, bukan di dalam lumen. Ya, coba dilihat gambarnya. Ini biar saya zoom lagi biar paham. Nah, jadi kuning-kuning itu di luar lumennya. Jadi dia ibaratnya salurannya itu kegencet dari luar. Ya, kegencet dari luar. Beda kalau misalnya Bapak Ibu punya pipa yang mungkin berlumut, itu kan lumutnya di dalam. Dia mempersempit itu di dalam. Jadi kalau misalnya ada yang, yuk kita bersihkan salurannya, diogrok-ogrok gitu ya, disogok-sogok pakai ini biar lancar. Ya itu betul, karena saluran itu kotorannya itu di dalam lumen. Ya, tapi kalau pembuluh darah, ketika terjadi tumpukan lemak atau plak, ya, itu plaknya tidak di dalam lumen, jadi diogrok-ogrok ya nggak bisa. Ya, ini paham dulu karena kalau enggak nanti timbul asumsi macam-macam. Disangkanya pembuluh darah itu seperti pipa PDAM yang berlumut permukaannya, terus perlu digosok-gosok gitu ya. Akhirnya kemudian dikasih obat di dalamnya yang nantinya jadi lancar. Jadi kayak misalnya saluran pembuangan air di kamar mandi yang lagi mampet gitu ya, kemudian disogok-sogok, dibersihin. Nah, terus kemudian akhirnya lancar gitu ya. Enggak seperti itu karena nih, lihat gambarnya. Lemaknya itu di luar lumen. Ya, makanya kenapa tindakan kalau Bapak-bapak Ibu-ibu barangkali juga kemarin kan ada yang nanya tentang ring gitu ya. Kebetulan kita bahas diabetes ya yang Pak yang kemarin ikut ya. Mungkin bisa dilihat lagi rekaman YouTube-nya. Saya tunjukkan bagaimana pasang ring jantung. Nah, pasang ring jantung itu ya di saluran ini yang kegencet oleh lemak dari luar. Ya, semakin progresif lemaknya itu numpuk-numpuk-numpuk. Nah, kita lihat di sini yang merah-merah itu adalah sel darah merah. Mau lewat nggak bisa. Kalau di situ sel darah merahnya ada gumpalan sedikit aja, ya, itu langsung bisa nyumbat. Nah, nyumbat kalau terjadi di pembuluh koroner, itu langsung aliran darah yang ngasih makan jantung itu akan terhenti. Ya, akhirnya apa? Jantungnya kelaparan. Padahal jantung itu tiap detik kan harus bekerja. Ya sekian detik dia lapar, oh itu bahaya. Ya selnya itu nggak bisa dalam sekian detik atau menit itu tiba-tiba nggak dikasih makan. Karena dalam hitungan detik atau menit, beberapa sel jantung nggak dapat makanan gara-gara kesumbat salurannya ini, itu langsung mati sel jantungnya. Ya langsung mati, nggak dapat makan ya mati. Ya cuma kan jumlah sel memang jumlahnya triliunan ya. Tapi mati di sini akhirnya ya tidak semua langsung, tapi mati sekian sel, ribuan sel mati, yang biasa kita sebut sebagai infark. Ya, infark itu misalnya INFARK, itu namanya sel jantung mati. Ya, infark. Itu gara-gara
Nah, pembuluh darah koronernya mengalami seperti ini. Nah, ini tolong dipahami dulu gitu ya, biar tahu kita cara memahaminya. Nah, kenapa kolesterol itu disalahkan? Ya, karena selama ketika orang itu mengotopsi, ya jadi kan dokter itu kan mempelajari, ini sebenarnya yang warna kuning-kuning di luar yang bikin sumbatan ini apa sih gitu ya. Terus akhirnya dikorek, oh ternyata itu adalah LDL kolesterol. Ini warnanya kuning ya. Kalau Ibu bisa lihat yang bikin sempit itu ya, warnanya kuning ya, itu lemak yang namanya LDL kolesterol. Sehingga kemudian dokter tuh menyimpulkan, oh ini yang jahat. Nah, ini penjahatnya ini. Warna kuning ini penjahatnya ini udah. Jadi harusnya orang jangan sampai LDL-nya tinggi, gitu kan? Atau kolesterol totalnya jangan tinggi karena nanti bisa terbentuk tumpukan kolesterol yang namanya LDL di situ. Akhirnya terjadilah LDL itu tersangka kejahatan. Makanya disebut LDL itu kolesterol jahat. Nah, itu legendanya seperti itu gitu ya. Urutan penamaannya seperti itu. Nah, ini tolong dipahami dulu gitu ya. Kenapa kok ini dinamai jahat dan sebagainya. Tapi apakah betul ini jahat? Kita pelajari lagi. Mudah-mudahan nanti tambah cerdas, tambah pinter ya. Nah, sebelum mengetahui LDL, HDL itu apa gitu ya, dan apa ya ini baik atau jahat ya, kita bahas dulu lipoprotein. Karena HDL itu kan singkatan dari high density lipoprotein. Kalau LDL itu low density lipoprotein. High density itu densitasnya itu tinggi. Kalau low density itu densitasnya rendah. Densitas itu kerapatan gitu ya. Densitas itu kerapatan. Nah, kenapa ada lipoprotein, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Lipoprotein itu kan namanya lipo itu kan lipid. Lipid itu lemak. Protein itu ya protein. Jadi itu sebenarnya adalah kombinasi lemak dan protein yang menyatu. Jadi senyawa. Senyawa yang terdiri dari lipid dan protein. Itu adalah apa istilahnya ya? Angkotnya, kendaraan pengangkut kolesterol dan lemak. Kenapa kolesterol dan lemak dalam darah itu butuh diangkut oleh lipoprotein? Karena yang namanya lemak atau kolesterol itu kan tidak larut air. Jadi kalau masuk ke dalam darah mesti misah. Nah, biar larut bisa diangkut kemana-mana yang membutuhkan, ya seperti misalnya kita makan banyak nih, makan nggak kira-kira sepiring dua piring udah kenyang nambah lagi gitu ya kan akhirnya kalau nggak dipakai buat aktivitas itu diubah menjadi lemak ya nasi yang kita makan itu karbohidrat diubah menjadi lemak kan harus disimpan ketika sudah jadi lemak mau disimpan kan diangkut nah itu nggak bisa lewat darah itu nggak bisa ya jadi dia harus diangkut lewat ya istilahnya harus manggil Gojek dulu. Nah, Gojeknya ini namanya lipoprotein gitu ya. Jadi akhirnya gambar lipoprotein. Nah, ini coba dilihat gambarnya lipoprotein gitu ya. Nah, ini gambar lipoprotein itu jadi lemaknya trigliserid itu gaji. Ya, trigliserid itu gaji. Bahasa kerennya tuh trigliserid. Jadi kalau nanti ada yang ngecek trigliserid itu maksudnya gaji gitu ya. Terus ada kolesterol ester, bentuk kolesterol itu dibungkus dulu oleh lipoprotein yang warnanya biru itu dibungkus karena yang biru itu larut air. Nah, setelah dibungkus baru diangkut, dibungkus diangkut gitu kan. Nah, itu fungsi lipoprotein. Ya, jadi akhirnya dia sebenarnya penting ya, penting untuk ngangkut yang namanya lemak. Karena kalau kita habis makan nggak dipakai tenaganya, lemak kan harus disimpan di bawah kulit. Yang akhirnya jadi gemuk gitu. Di bawah kulit kita itu ada lemak. Itu hasil diangkut melalui kendaraan yang namanya LDL. Ya, jadi lipoprotein LDL. Jadi lemak kolesterol tidak larut air sehingga perlu angkutan yang larut air yang namanya lipoprotein. Kemudian ada lipoprotein HDL, high density lipoprotein, mengangkut lemak dari timbunan untuk dipakai. Misalnya, kalau kita puasa, kan nggak makan tuh. Ya, apalagi setelah buka puasa juga cuma minum air putih, nggak makan gitu ya. Itu banyak lemak yang akhirnya dipakai. Ya, lemak yang dipakai ini kan diambil dari bawah kulit. Nah, diambil terus diangkut. Nah, yang angkut siapa? Kalau ngambil dari timbunan, ya, itu pengangkutnya, Gojeknya itu namanya Gojek HDL. Jadi kalau yang biasa puasa,
biasa olahraga, angkat beban, ya, apalagi sudah puasa angkat beban misalnya. Oh, itu lemaknya kepakai semua. Ya, sudah puasa terus ngangkat beban, usung-usung, ya, atau pas puasa Ramadan siang hari ngangkut-ngangkut dan sebagainya. Itu lemaknya kepakai. Nah, ngangkut lemak itu nggak bisa kalau nggak ada angkotnya HDL. Makanya kalau HDL-nya tinggi, itu tanda bagus. Ya, HDL-nya tinggi itu berarti tandanya dia orang yang aktif, dia sering puasa, ya, nggak stres. Karena kalau stres HDL-nya nggak dilepas. Ya, jadi HDL itu hanya akan tinggi kadarnya ketika banyak lemak yang dipakai. Makanya bagaimana cara menaikkan HDL ya dok? HDL kan katanya kolesterol baik. Ya puasa, ya angkat beban, ya olahraga istilah ininya gitu ya. Nah kalau LDL, low density lipoprotein, itu adalah angkot atau gojeknya lemak yang mengangkut lemak hasil hasil kita makan, ya, maruk gitu ya. Makan lagi, makan lagi, makan lagi gitu ya. Nah, karena nggak dipakai, habis makan terus mager, malah tidur, nonton TV, nggak kemana-mana, nggak dipakai lemaknya, akhirnya ditimbun. Nah, ditimbun itu diangkut yang namanya LDL. Jadi kalau LDL-nya tinggi, ini tipe yang biasanya mager. Ya, hanya makan mulu, kurang aktivitas. Karena banyak LDL beredar itu untuk numpukin lemak yang tidak dipakai. Nah, ini makanya disebut, oh ini jahat ini ya. Sebenarnya yang jahat bukan LDL-nya, yang bikin naik itu kan kelakuan kita. Ya, yang bikin naik itu kan kelakuan kita yang hanya makan tapi nggak mau memakai hasil makanannya, gitu kan? HDL disebut baik ya sebenarnya kan juga perbuatan kita karena mau olahraga, mau puasa, ya HDL-nya naik. Ya itu yang harus difahami. Jadi HDL LDL naik itu bukan karena intervensi makan obat apa ya dok, minum obat apa, bukan perilaku kita, gitu kan? Nah kemudian tentang bagaimana angka kolesterol yang sehat, ya perlu difahami kolesterol sehat itu jika ya trigliserid dibagi HDL itu angkanya kurang dari 3. Ya, itu sehat dalam artian risiko terkena penyakit jantung koroner itu akan rendah. Ya, jika trigliserid itu angka gaji dalam darah ya dibagi HDL ya itu kurang dari 3. Artinya apa? Kalau pengen angkanya kurang dari 3, maka trigliseridnya harus rendah. Ya, bilangan di atas pembilang itu kalau rendah maka angka hasilnya dibagi berapa juga dia akan turun. Ya. Sementara HDL itu kan pembilang penyebut gitu. Ini kan bilangan pecah kan Bapak pelajaran SD kita pembilang atas penyebut bawah gitu ya. HDL-nya kalau dia tinggi maka pembagi itu kalau tinggi hasilnya akan rendah. Ya, jadi usahakan biar sehat tidak terkena jantung koroner trigliserid kita itu serendah mungkin dan HDL kita tuh setinggi mungkin. Setidaknya ketika dimasukkan angka-angkanya, ya trigliserid dibagi HDL itu kurang dari 3. Paling bagus yang aman gitu ya, kurang dari 1. Nah, misalnya berapa? Misalnya trigliseridnya itu 40 misalnya atau 50. HDL-nya misalnya 70 ya. Trigliseridnya 50, HDL-nya 70. Nah, 50 bagi 70 kan kurang dari 1. Wah, ini sehat banget ini. Walaupun mungkin total kolesterolnya, tapi total kolesterol saya 300 dok, aman. Total kolesterol segitu, ya, tapi trigliserid dibagi HDL-nya kurang dari 1, itu aman. Makanya jangan lagi fokus ke total kolesterol. Tetapi lihat angka-angka yang lain, terutama adalah angka trigliserid dan HDL, karena itu menjadi penanda sindrom metabolik. Nah, kita belajar lebih lanjut ya setelah lipoprotein ini. Nah, kenapa tadi terjadinya aterosklerosis? Aterosklerosis itu penyempitan pembuluh darah karena tadi ada lemak-lemak tadi itu, ada LDL yang akhirnya tersangka kejahatannya karena berada di TKP, ya. Ketika sumbatan itu dilihat ada TKP-nya itu ternyata ada, wah ini penjahatnya karena berada di TKP. Pertanyaannya, kalau berada di TKP, apakah selalu dia penjahatnya? Karena begini, misalnya ya di satu tempat lagi kebakaran, kita datang ke sana, ada pemadam.
Tempat yang lain ada kebakaran, ya ada pemadam juga. Tempat yang lain ada kebakaran, ya ada pemadam juga. Akhirnya kita berpikir, oh berarti pemadam kebakaran ini penyebab terjadinya kebakaran. Gara-gara pemadam kebakarannya selalu ada di TKP. Ketika ada pencurian, di situ ada polisi. Ketika ada pelanggaran lalu lintas, di situ ada polisi. Ketika ada pembunuhan, di situ ada polisi. Ada kriminalitas, di situ ada. Jadi, oh berarti polisi itu yang bikin kriminalitas. Wah, akhirnya polisinya jadi tertuduh gara-gara selalu berada di TKP kejahatan. Nah, ini kan kesimpulan ngawur. Nah, kita jangan sampai nanti ikut ngawur juga dengan kesimpulan gara-gara ada LDL di situ lantas kita tuduh sebagai penjahatnya. Nah, makanya harus paham dulu mekanismenya. Kita lihat kembali ulang ya gambarnya, ya, yaitu yang paling ujung itu normal gitu ya. Terus mulai ada sumbatan. Nah, sumbatannya itu di keraknya itu di luar bukan di dalam lumen. Ya, sekali lagi ya. Nah, ini kenapa terjadi begitu? Ya. Makanya sebabnya saya uraikan di sini. Pertama, kenapa ada timbunan lemak yang namanya LDR? Karena terjadinya inflamasi atau cedera. Inflamasi itu peradangan. Kalau bahasa kita ya cedera di pembuluh darah. Nah, gara-gara cedera di pembuluh darah, maka kemudian terjadi berikutnya, inflamasi cedera akan memanggil perban. Yang namanya luka kan harus diperban, harus diperbaiki, harus ditambal. Ya. Jadi inflamasi cedera akan memanggil perban. Tubuh kita itu ajaib, ya otomatis semuanya. Oh ada cedera di satu titik di pembuluh darah, dipanggil perbannya. Nah perban itu atau tambal itu namanya LDL kolesterol. Jadi LDL kolesterol di situ kenapa numpuk? Ya gara-gara ada cedera. Fungsi LDL itu adalah perban. Jadi kayak bapak-bapak ibu tiba-tiba banyak bocor kan cari tambal ban. Ya, tambal ban, tapi kan nyari kalau itu ya. Kalau ini kan nggak dipanggil. Jadi tukang tambalnya itu dipanggil. Nah, ini kan udah baik hati. Tapi gara-gara datang ke lokasi TKP kriminal, LDL ini akhirnya dijadikan sebagai tertuduh penjahatnya. Ya. Jadi inflamasi, panggil perban. Inflamasinya belum ini, dipanggil lagi perbannya, panggil lagi perbannya, berulang. Ya berulang, yang akhirnya apa ya perbannya makin tebel, perban makin tebel itulah yang kemudian kita namakan sebagai plak, ya kita namakan sebagai apa, sebagai plak, ya mulai pembuluh darahnya itu ada plak nebel gitu ya, seringkali kita sininya ya, plak gitu ya. Nah penyebab inflamasi, jadi yang harus kita cegah itu LDL-nya apa inflamasinya. Ya, coba kalau LDL-nya tinggi tapi nggak ada inflamasi, ya aman sentosa, ya tukang tambal ban banyak tapi nggak ada ban bocor, ya tukang tambal bannya nganggur. Ya LDL kolesterol tinggi tapi nggak ada inflamasi, ya aman sentosa, nggak ada masalah. Yang jadi penyebab jangan disalahkan perbannya, jangan disalahkan tambal bannya, ya atau tempat nambalnya, tetapi yang harus disalahkan adalah inflamasinya. Nah dari sini sebenarnya penjahatnya itu inflamasi. Cuma karena LDL ini selalu di lokasi TKP kriminal, akhirnya disalahkan. Kayak polisi tadi itu, ya ada maling, polisi datang, kecurian ada polisi, kejahatan ada polisi, kriminal ada polisi, ini ada polisi. Akhirnya, oh ini penyebab kriminal itu polisi ya, itu salah tuduh gitu ya. Nah, penyebab inflamasi apa? Nah ini yang harus dicatat. Ya, jadi takutlah kepada yang menjadi penyebab inflamasi. Jangan takut lagi LDL, karena LDL itu perban. Ya, perban nggak akan dipakai kalau tidak dipanggil. Ya, penyebab inflamasi itu hipertensi. Ya, tensi yang punya tensi tinggi, hati-hati. Ini bisa cedera pembuluh darahnya gara-gara ya meregang terus. Ya coba kalau pam PDAM itu tekanannya dari pusat terlalu tinggi, itu bisa bocor-bocor itu. Pipanya gampang rusak, kerannya sering ganti. Ya cuma pembuluh darah kan nggak bisa ganti gitu ya. Hipertensi itu bisa bikin cedera. Ya kemudian gula darah. Ya gula darah tinggi, makanya penderita diabetes apa itu ya larinya ke jantung gitu ya. Karena ini penyebab inflamasi gula darah tinggi itu. Obesitas, obesitas itu selalu identik dengan kenaikan inflamasi. Ya. Kemudian stres tinggi sama lah, penyebab stres kan macam-macam. Ya penyebab stres macam ya, kalau ada stres metabolik, gula darah tinggi itu stres metabolik.
Kalau banyak utang, ditagih orang, nah itu namanya stres psikis. Kalau kelelahan, banyak pekerjaan numpuk, ya itu namanya stres fisik. Jadi ada stres fisik, ada stres psikis, ada stres metabolik. Itu tinggi semua. Nah, ini inflamasi, pembuluh darah kita rentan, akhirnya manggilin LDL. Nah, perban yang selalu dipanggil membuat tumpukan perban menghalangi jalan aliran darah. Nah, seperti gambar yang sebelah kanan itu. Saya gedein. Nah, ini perban ini sebenarnya. Datang ke situ bukan tiba-tiba, oh karena LDL-nya tinggi, terus nimbun di situ. Enggak. LDL itu pahlawan kita. Ini gara-gara dipanggil aja dia nambal di situ, gitu kan. Jadi jangan dibayangkan nanti kolesterol itu kayak lemak. Karena kolesterol kalau sudah di darah, dia diselimuti oleh lipoprotein, tidak akan jendel, tidak akan kental, ya tidak akan sama seperti air. Jadi kolesterol tinggi ataupun rendah, darahnya sama. Kecuali gitu ya, kalau sudah pada level angka-angka tertentu yang malah dominan, nah itu beda. Tapi intinya dia selalu diselimuti oleh lipoprotein yang menyebabkan aliran darah itu selalu encer. Kemudian yang paling penting, ini paling penting yang paling bawah itu, meskipun kolesterol normal, ya meskipun kolesterol normal, kalau ada inflamasi akan terbentuk perban atau plak juga. Jadi bapak ibu-ibu kolesterolnya selalu normal nih. Nggak pernah tinggi, dijaga banget, kolesterolnya normal. Tapi inflamasinya ada, hipertensi ada, ya obesitas, ya stresnya tinggi, tetap akan dipanggil LDL-nya untuk penambal. Karena sebenarnya LDL itu bukan masalah kadar tinggi atau rendah. Dia numpuk di situ bukan karena kadar tingginya, dia numpuk di situ karena ada inflamasi. Jadi kuncinya inflamasi. Makanya di American Heart Association itu sudah mensurvei ulang. Karena mereka selalu melihat konsep itu secara utuh. Disurvei untuk melihat apakah penderita jantung itu selalu kolesterolnya tinggi. Ternyata tidak. 50% penderita jantung itu angka kolesterolnya normal. Jadi kalau bapak ibu-ibu takut kolesterol dan lain sebagainya gara-gara penyakit jantung, ingat 50%, ini data statistik dan itu diakui dunia. 50% penderita jantung koroner, ya serangan jantung dan lain sebagainya itu kolesterolnya normal. Lah kok terus terjadi sumbatan? Ya karena adanya inflamasi, bukan masalah kolesterolnya tinggi atau rendah. Ya. Jadi keberadaan kolesterol di situ sebenarnya pahlawan, dia perban. Makanya jangan nyalain perban, nyalain lukanya. Jangan sampai pembuluh darah kita tuh selalu dilukai oleh kelakuan kita yang tidak baik. Ya, bukan kolesterolnya jahat, kelakuan kita yang jahat yang membiarkan terjadinya luka di pembuluh darah dengan mempertahankan hipertensi, obesitas, stres tinggi, kurang tidur dan lain sebagainya yang akhirnya ujung-ujungnya selalu melukai pembuluh darah dan selalu memanggil perban akhirnya nyumbat. Konsepnya seperti itu. Ini mudah-mudahan dipahami ya. Nah, sekarang kenapa herbal yang kita konsumsi itu bisa mencegah aterosklerosis atau sumbatan tadi itu? Pertama, kita kan tadi bahas tentang pengaruh habatus sauda dan zaitun. Kedua komponen ini, ya ini bahkan di materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ya mungkin nanti dilihat di YouTube-nya lagi. Khasiat habatus sauda, khasiat zaitun yang ada dalam produk Habas gitu ya. Itu keduanya adalah antiinflamasi kuat. Antiinflamasi maksudnya apa? Ya tadi kan penyebab pembuluh darah itu luka kan inflamasi. Nah ini antiinflamasi artinya apa? Bisa mencegah tidak terjadi inflamasi. Kemudian yang kedua, keduanya menurunkan hipertensi. Karena hipertensi bisa menyebabkan inflamasi. Kalau hipertensinya tidak terjadi, ya inflamasi juga nggak terjadi. Berikutnya, keduanya menjaga kadar gula darah. Ya, karena gula darah yang tinggi itu akan menyebabkan inflamasi, gitu kan? Terus keduanya anti stres, terutama stres metabolik dan juga stres psikis. Rata-rata orang susah tidur. Kalau udah stres psikis itu rata-rata kurang tidur. Kurang tidur akhirnya menyebabkan tensi naik. Sudah kayak lingkaran setan, muter gitu ya. Stres, kurang tidur, makan sembarangan, gula naik, ya hormon kortisol tinggi gitu ya. Akhirnya kolesterol juga ikut naik gitu kan dan seterusnya. Itu selalu berputar. Makanya fungsi habatus sauda ini adalah langsung ke tujuan, yakni ke inflamasinya. Yang pertama, kemudian ke sesuatu yang menyebabkan inflamasi. Jadi tidak hanya secara langsung ke inflamasinya, tapi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan inflamasi. Yakni hipertensi,
gula darah, stres gitu ya, kemudian tadi tentang menjaga tidur, kortisol dan lain sebagainya. Ini habatus sauda dan juga zaitun akan bekerja di sana. Ya, ini langsung efek herbalnya. Apakah itu cukup? Nah, di webinar yang sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwasanya kita jangan nambal ban bocor. Ini mencegah. Ya, kalau mengobati bagaimana? Mengobati harus juga ditinggalkan habit yang menyebabkan sakit. Nah, perbaikan habit untuk menghilangkan aterosklerosis yang sudah terbentuk. Jadi yang timbunan lemak itu, ya kan kalau tidak merubah habit, ya ini pilihan ya. Kalau tidak merubah habit, akhirnya akan selalu pesen cincin. Nah, jadi akhirnya jadi juragan cincin, ya, bukan cincin akik, bukan, ya, bukan cincin permata, cincin emas, bukan, tapi ring. Ya karena otomatis pembuluh darahnya itu di sana sini sudah terbentuk sumbatan-sumbatan. Karena tidak mau berubah habitnya. Obat yang diminum biasanya dokter itu akan memberikan obat-obatan satu, darahnya diencerkan biar bisa melewati lumen yang kecil tadi itu. Kalau sempit kan kalau darahnya encer gampang lewat, ya. Terus yang kedua tensinya diturunkan, gitu kan. Terus salurannya dilebarkan. Ya, tapi kalau udah makin digencet lagi ya sudah nggak ketolong. Akhirnya mau nggak mau dijejeli sama cincin atau ring. Nah, di situ dipasang. Nah, dipasang ringnya, gitu kan. Satu, wah, satu udah lancar. Ya, terus nanti dua, tiga ya. Satu cincin aja tuh harganya puluhan juta. Ya, ini cincin luar biasa, melebihi cincin pernikahan ini, gitu ya. Karena mahal, gitu. Dipasangnya juga bukan di jari, langsung di jantung, gitu kan. Nah, makanya harus dirubah habitnya. Kalau mau tidak pakai cincin, ya tidak perlu keluar uang jutaan. Yakni apa? Lakukan puasa intermittent. Wah, ini sunnah. Ya, Senin Kemis, ya dalam seminggu 2 hari cukup. Ini orang Jepang gara-gara mempelajari puasa 2 hari dalam seminggu, ya cuma 2 hari aja puasa full gitu ya seminggu, ya dalam seminggu, sisanya nggak puasa. Itu namanya puasa intermittent. Itu dapat hadiah Nobel, yaitu orang Jepang. Nah, padahal ini kan sunnah Nabi gitu ya. Kalau masalah itu kan Nabi berhak dapat Nobel. Ini hanya orang Jepang mempelajari puasa intermittent 2 hari dalam, dia tidak nyebut Senin Kemis. Dia pokoknya hanya 2 hari dalam seminggu puasa, itu dapat hadiah Nobel gara-gara ngomong itu gitu ya. Atau kalau harian, puasa intermittent itu 16 jam puasa, 8 jam makan, dibagi jendela makan dan jendela puasa. 16 jam puasa itu maksudnya gimana? Dari jam 8 malam sampai jam 12 siang itu nggak makan, hanya minum saja. Nah, itu memberi ruang, kesempatan tubuh untuk merombak. Karena ketika kita puasa, tubuh itu merombak. Ya, tubuh itu merombak. Merombak itu ngambil barang-barang yang rusak untuk dibuang. Ya, jadi perombakan itu terjadi ketika kita membatasi asupan. Nah, baru ketika nanti kalau makan, jam 12 siang makan, gitu ya, karena dari jam 8 malam udah nggak makan, jam 12 siang makan. Makanya disebut sebagai breakfast. Breakfast itu, break itu berbuka, fast itu puasa. Ya, breakfast itu artinya buka puasa. Rata-rata orang breakfast itu kan jam 8. Kalau terakhir jam 8 malam makan, jam 8 pagi sudah makan, tuh fastnya itu cuma 12 jam. Ya, tapi kalau breakfastnya itu jam 12, breaknya berbuka puasa jam 12, itu berarti puasanya 16 jam. Nah, begitu kita makan, habis fasting atau puasa 16 jam, maka makanan yang kita makan itu akan dipakai untuk nambal. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau nambal tembok di rumah, ya, itu kan nggak mungkin tiba-tiba ditempeli semen lagi, tempelin semen lagi, ya akhirnya jadi gundukan semen. Jadi kalau mau nambal itu biasanya dikerok dulu semen yang mau ditambal itu. Ya sama seperti tambal ban itu udah langsung ditempel begitu aja, kerok dulu, baru nanti ditempelin gitu kan. Karena kalau langsung tambal, tumpukin lagi, nggak jadi tembok, jadi gundukan tembok. Ya makanya kalau kita mau memperbaiki diri kita, ya, yang rusak-rusak disingkirin dulu. Orang renovasi rumah, tidak mungkin rumah yang lama itu langsung ditumpui dengan semen baru. Mesti dirobohkan dulu, baru dibangun yang baru. Sama, tubuh juga begitu. Jadi, kalau sel-sel yang lama tidak dikurangi dulu dengan puasa, ini maka sel-sel pembangun yang baru tidak bisa numpuk di situ.
Nah, sel-sel yang rombak yang harusnya dipreteli ini itu namanya senescent cell atau sel senescent atau sel zombie. Sel zombie itu sebenarnya harusnya sudah dipretelin, tapi karena kita fasilitasi tidak pernah berpuasa, makan mulu tiap hari, sel zombie ini harusnya mati tapi masih hidup. Yang lama-lama sel zombie ini jadi kanker. Makanya puasalah. Walaupun mungkin seminggu Senin Kemis gitu ya, atau tiap hari dari jam 8 sampai semampunya. Usahakan lebih dari 12 jam. Ya, dari jam 8 udah nggak makan, paling cepat jam 8 baru makan gitu ya. Biar tubuh kita itu ada yang dirombak dulu, ada yang dibuang dulu, baru ditumpuki dengan sel baru yang masih muda. Yang kedua, olahraga ya atau workout. Ya, olahraga itu kan ada dua. Ada kardio, ya ada workout. Kardio itu jalan kaki, ya santai gitu ya. Olahraga yang nyantai lah, yang aerobik apa gitu ya, jalan kaki. Atau kadang-kadang sedikit agak berat jogging, tapi kalau yang jantungnya udah bermasalah jangan jogging, jalan kaki aja. Atau workout. Workout itu cuma duduk tapi senam di tempat gitu ya, kemudian gerakin tangan kaki. Nah itu untuk meningkatkan HDL karena ada lemak yang dibakar. Termasuk puasa tadi itu untuk meningkatkan HDL. Ya, karena tadi trigliserid dibagi HDL. Kalau HDL-nya tinggi, kemungkinan dapat angka di bawah 3 itu besar. Terus menurunkan trigliserid atau gaji, karena gajinya akan dipakai dengan olahraga itu. Serta menambah hormon bahagia. Nah, orang-orang yang biasa olahraga itu happy. Kalau coba ngamar mulu, udah utangnya banyak, ditagih di mana-mana, ngamar mulu, nggak keluar dari kamar, oh tambah stres. Apalagi setelah itu di kamar cuma ngeliatin status temennya yang lagi haji, yang lagi happy-happy, lagi piknik, oh tambah stres lagi. Ya. Jadi mending buat olahraga, workout, dengan itu maka insya Allah nanti akan terproduksi hormon endorfin yang bikin bahagia. Kemudian relaksasi cukup. Jadi jangan stres. Ya, anti stresnya apa? Ibadah, zikir, doa, healing, ya biasa healing piknik-piknik gitu ya. Tapi ya kalau nggak punya duit ya terserah, healingnya kan macam-macam, nggak harus dengan banyak duit ya. Bahkan yang ini wajib nih, healing yang sederhana. Melihat matahari pagi dan sore, ini wajib. Kenapa? Metabolisme tubuh kita itu berdasarkan penglihatan mata terhadap sinar matahari. Matahari pagi, ketika kita melihat matahari pagi, ya itu akan mengaktifkan banyak sekali hormon dalam tubuh kita untuk aktif, terutama di sini kortisol akan naik. Matahari sore yang redup, ketika matahari tenggelam, ya itu akan menyebabkan mulai berhentinya produksi kortisol, naik menjadi hormon melatonin yang tinggi. Hormon melatonin itu dinaikkan untuk kita efek ngantuk kalau mau istirahat. Maka cahaya matahari terbit, tenggelam, penting sekali. Ya usahakan itu untuk ya jalan-jalan relaksasi, melihat matahari terbit dan tenggelam tadi itu. Coba bayangin, ada orang tinggal di apartemen. Pagi, siang, sore, malam itu nggak jelas karena matahari nggak pernah dilihat. Ya lihat hanya cahaya neon di dalam. Taunya siang malam ya hanya dari TV atau lihat jam. Itu nggak sehat banget itu. Ya, karena sistem hormon kortisol dan melatoninnya tidak berjalan. Padahal pergantian siang malam itu yaitu nanti akan mengaktifkan jam sirkadian kita. Ya kan, ja'alna laila libasa, ja'alna nahara ma'asa. Malam itu untuk istirahat, siang itu untuk aktif dan hormonnya sudah disesuaikan oleh tubuh kita dengan cara melihat matahari terbit dan matahari tenggelam menuju gelap. Itu baiknya kita lihat ya, walaupun ini kadang-kadang orang menyepelekan. Ini penting buat metabolisme kita. Kemudian kurangi asupan gula, karbohidrat. Nah, ini karena untuk menekan trigliserid. Karena kalau kita makan karbohidrat nggak dipakai, kecuali dipakai ya, yang kuli bangunan, nggak makan itu ya lemes gitu ya. Kalau misalnya dipakai, karena karbohidrat banyak, tapi dipakai macul, kayak orang di kampung itu kan macul gitu ya. Nah itu makan silahkan, tapi kalau cuma makan kemudian terus mager, jangan, trigliserid mesti naik. Trigliserid naik, potensi penyakit jantung juga naik. Tapi kalau mengurangi, trigliseridnya turun, LDL-nya juga turun, menekan inflamasi. Karena karbohidrat itu adalah energi untuk terjadinya inflamasi. Ya, sumber energi inflamasi itu dari glikolisis atau dari glukosa atau dari karbohidrat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, habit yang perlu diperbaiki adalah tidurnya harus cukup.
Ya, menekan kortisol biar hormon stresnya itu tidak terlalu banyak. Orang kalau kurang tidur, malam-malam nonton bola, Euro, dan paginya itu mesti, wah udah berantakan itu. Nafsu makan mesti tinggi. Karena hormon grelinnya naik, hormon leptinnya turun. Leptin itu hormon kenyang, jadi perasaannya lapar, karena leptinnya turun. Grelinnya naik, grelin itu hormon rakus. Nah, kemudian tidur cukup menekan hipertensi. Kalau enggak tensinya naik juga. Kemudian ya menekan inflamasi. Makanya ini selalu terkait. Ya, kalau kita ngundang inflamasi, ngundang LDL, ngundang penyumbatan pembuluh darah. Nah, makanya kalau sudah minum herbal kok kelakuannya masih bertentangan dengan habitnya ini, ya jangan salahkan herbalnya. Apalagi, oh ini katanya sunnah Nabi, saya sudah minum kok jantung koroner saya nggak hilang-hilang dan lain sebagainya. Ya karena habitnya belum berubah. Makanya di sini konsep yang utuh di penutup ini, ya itu selain konsumsi habats, perbaiki habit. Nah, jadi yang paling pinggir itu habats, gitu ya. Yang tengah itu habit, kemudian baru yang paling kanan itu menjadi hebat. Ya, jadi hebat itu karena kombinasi antara konsumsi habas, perubahan habit, nanti insya Allah jadi hebat. Kalau cuma habas tok, gitu ya, tertolong. Tapi kalau habitnya itu lebih parah daripada habasnya, ya pengaruh habasnya jadi kurang. Tapi kalau saling mendukung, sinergi, maka cepat jadi hebat. Nah, itu untuk presentasi pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, terutama hal-hal tadi yang terkait dengan kolesterol, ya. Karena banyak hal-hal yang beredar di masyarakat itu ternyata dikoreksi dengan penelitian-penelitian yang baru, yang akhirnya orang itu mengoreksi konsep-konsep lama. Ya, seperti tadi. Apakah makan kolesterol itu mempengaruhi kenaikan kolesterol darah? Ternyata tidak seperti itu. Kalau makan vitamin C, betul vitamin C itu langsung diserap, menaikkan kadar vitamin C dalam darah. Vitamin B juga begitu. Tapi kalau kolesterol, semua bentuk lemak, ya ketika masuk ke dalam tubuh, itu dipecah dulu menjadi asam lemak, atau fatty acid, atau free fatty acid. Ya, fatty acid itu asam lemak. Jadi dia bahan baku lemak. Jadi lemak yang kita makan itu dipecah dulu. Nah, fatty acid ini baru dikirim ke pabrik. Pabriknya liver. Nah, di liver inilah nanti ada mandor. Mandor itu ngatur. Ini fatty acid bahan bakunya banyak nih. Oh, yang sekian jadi kolesterol, yang sekian jadi trigliserid, yang sekian dipakai untuk aktivitas, yang sekian dipakai untuk jantung, yang sekian. Nah, itu yang ngatur adalah mandor di liver. Ya, jadi tidak lantas kolesterol itu masuk terus wujudnya tetap kolesterol terus menaikkan kolesterol darah, itu hoax. Ya, itu ilmu medis tidak begitu. Ya, kalau ada dokter yang masih ngomong begitu berarti tidak update, gitu ya. Jadi kolesterol itu, ya, prosentase tertinggi itu adalah produksi di liver. Di liver itu ada mandor yang nantinya akan mengatur berapa harus diproduksi dari lemak yang dimakan untuk menjadi kolesterol. Nah, produksi kolesterol kita, misalnya angkanya 200, itu 80 sampai 85%-nya itu hasil produksi. Ya, hasil produksi dari dalam tubuh. Sisanya itu bisa jadi dari luar, tapi itu pun karena proses juga. Tidak langsung dimakan terus jadi kolesterol. Tidak, ada proses yang mengawalinya. Sehingga yang harus dikhawatirkan itu adalah jangan sampai perilaku atau habit kita itu menyebabkan mandor di liver itu akhirnya memproduksi kolesterol berlebihan. Karena mandor di dalam liver itu dia tidak akan merintah produksi kolesterol tinggi kalau memang tidak dibutuhkan. Ya, karena kolesterol kita itu fungsinya kemana-mana. Otak kita itu isinya kolesterol. Makanya nanti kalau stroke, cara pengobatannya gimana, itu malah jangan takut kolesterol harusnya, gitu. Karena untuk memperbaiki sel otak kita itu butuh kolesterol, tapi ada triknya nanti, gitu ya. Triknya kayak apa? Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk menjelaskannya, gitu ya. Nah, sel kita kan jumlahnya triliunan. Lapisan selnya itu dominan isinya kolesterol. Kita kekurangan kolesterol, ya nggak usah lama-lama, sehari 2 hari kolesterolnya kurang, itu bisa berbahaya mengancam jiwa. Tapi kelebihan kolesterol nggak ada masalah selama tidak ada inflamasi.
Ya, selama tidak ada apa? Inflamasi. Jadi takutlah kepada inflamasinya. Karena kolesterol itu baru berefek buruk ketika kita mengizinkan untuk terjadinya inflamasi yang dalam hal ini adalah inflamasi kronis. Bukan inflamasi akut ya. Inflamasi akut tuh kejedot pintu, kejepit pintu, gitu-gitu inflamasi yang sifatnya akut seketika. Yang kronis, kronis itu biasanya karena habit, kurang tidur, makan berlebihan, kurang olahraga dan lain sebagainya. Demikian penutup dari presentasi kali ini. Silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kami persilahkan untuk dibacakan. Nah, di sini ada yang bertanya, kan? Dokter mau tanya, jantung sebelah kiri tiba-tiba nyeri atau perih, pertanda apa? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya harus spesifik ya, karena begini, jantung sebelah kiri, maksudnya dada sebelah kiri atau jantung sebelah kiri? Karena kalau jantung sebelah kiri, kan kita nggak bisa ketika serangan itu yang kena itu jantung tengah, jantung kiri, atau jantung kanan gitu kan. Tapi mungkin maksudnya itu adalah dada sebelah kiri. Nah, kalau dada sebelah kiri nyeri, itu belum tentu penyakit jantung. Ya, karena sebelah kiri kita itu ada organ satu, paru-paru sebelah kiri, itu kan letaknya di kiri juga. Ada jantung. Yang kedua, ada lambung. Nah, makanya kita harus diperjelas dengan pemeriksaan apakah lambungnya yang bermasalah, ya. Misalnya kena GERD dan sebagainya, karena GERD itu seringkali menimbulkan sesuatu yang kita sebut sebagai heartburn. Heartburn itu bahasa Inggris. Heart itu artinya jantung gitu ya, heart kan. Atau dada biasanya suka diartikan dada, atau burn itu terbakar. Jantungnya terbakar atau dadanya terbakar. Heartburn. Itu efek dari MAH atau GERD, di mana asam lambung itu naik ke dada, itu menimbulkan yang namanya heartburn. Gitu. Nah, ini keluhannya bukan di jantung. Jadi kalau sekedar nyeri dada sebelah kiri bisa jadi dari lambung, sehingga harus ada pemeriksaan lanjutan. Atau bisa juga nyeri karena paru-paru. Paru-paru sebelah kiri ternyata ada TBC-nya, nyeri. Nah, itu juga bisa. Artinya kalau cuma nyeri saja, penandanya ini belum tentu penyakit jantung. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang punya hipertensi habas bisa baik dikonsumsi untuk pencegahan jantung koroner? Bisa, ya, bahkan nanti itu kita anjurkan ya, selain tadi habit yang kita perbaiki, itu bisa digunakan untuk penurun tekanan darah tinggi. Ya, kemarin sudah kita jelaskan efek zaitun itu kayak apa ke tensi, kemudian efek batu sauda itu kayak apa ke tensi dan lain sebagainya, anti hipertensi kan kemarin kita jelasin anti ini, anti ini, anti ini, ke ginjal begini, ke jantung begini, ke paru-paru begini, ke liver begini, nefroprotektif, hepatoprotektif udah kita jelasin. Jadi untuk hipertensi bisa. Kemudian berikutnya konsumsi hepatosnya itu berapa butir sehari. Jadi begini, ini kan bentuknya kapsul, ya bentuknya kapsul. Konversi kapsul kita itu biasanya kalau air ya, air itu bukan minyak, air itu lebih encer. Itu 1 sendok, ya, 1 sendok takar tapi ya 1 sendok takar itu 1 sendok obat farmasi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu beli sirup farmasi itu kan ada sendoknya. Nah sendoknya itu biasanya 5 mili. Ya 5 mili, 5 mili itu 1 sendok. Nah 5 mili itu kalau air ya dimasukkan ke dalam kapsul yang setengah mili atau setengah gram ya, kan 500 miligram itu kan setengah gram. Nah itu berarti setara dengan 10 kapsul. Ya 1 sendok itu setara dengan 10 kapsul. Jadi kalau 1 sendok air, kalau air itu dimasukkan ke dalam kapsul, itu jumlahnya 10 kapsul. Jadi kalau konsumsi air 10 kapsul, itu maksudnya sama dengan konsumsi air 1 sendok. Ya, ini konversi dulu, dipahami dulu. Nah, kalau minyak, minyak kan lebih berat. Nah, sehingga di sini 1 sendok itu biasanya cuma 7 sampai 8. Kadang-kadang ada yang 6 kalau minyaknya pekat itu kadang-kadang cuma 6 kapsul aja sudah setara dengan setengah sendok tadi itu. Sehingga konsumsinya berapa butir nanti akan kita lihat per penyakitnya. Tapi intinya kalau misalnya kita konsumsi pagi 3, sore 3, atau pagi 4, sore 4, itu baru setara dengan 1 sendok minyak habatus sauda atau minyak zaitun. Jadi tidak banyak. Cuma ini kan karena dimasukkan dalam kapsul sehingga kesannya oh banyak. Makanya kalau konsumsi misalnya hipertensi yang ringan, ya itu bisa pagi 3, sore 3. Ya. Pagi 3, sore
3. Ini yang ringan. Kalau yang nanti tensinya tinggi lagi ya kita sesuaikan. Ya, tergantung nanti derajat hipertensinya apakah ringan, sedang atau berat. Tapi intinya aman. Ya, tingkat keamanannya tinggi. Kemudian apa unsur komponen yang ada dalam habatus sauda dan minyak zaitun yang bisa menyembuhkan penyakit jantung? Nah, antiinflamasinya yang ada di dalam habatus sauda ya, itu adalah timokuinon. Ini yang menyebabkan antiinflamasi. Bahkan juga yang menyebabkan tekanan darah itu bisa turun, itu juga timokuinon. Jadi timokuinon itu adalah komponen utama yang nantinya akan bisa menurunkan tekanan darah, antiinflamasi, kemudian juga penekan stres, tidur lebih nyaman. Itu komponen namanya timokuinon. Jadi apa unsur komponen yang ada dalam wajah itu timokuinon. Sedangkan minyak zaitun banyak. Ya, polifenolnya, ya, kemudian juga beberapa komponen yang ada di dalam zaitun, ya, nanti asam lemaknya, free fatty acidnya, asam lemak bebasnya, itu juga memberikan efek yang bagus buat anti-inflamasi. Nah, jadi di sini komponennya baik minyak zaitun maupun minyak batu sudah saya sebutkan. Berikutnya, izin bertanya, saya usia 59 tahun, sering nyeri di dada kiri dan ketika tarik nafas terasa sesak. Apa itu gejala gangguan pada jantung? Nah, gejala jantung yang biasanya muncul awal itu adalah yang kita sebut sebagai angina pectoris. Angina itu artinya nyeri dada, apa nyeri gitu ya. Pectoris, pectoris itu dada. Kan seringkali ada orang nyebut angin duduk, nah itu ya sebenarnya itu angina, angina itu nyeri gitu ya, tapi terus nyebutnya angin duduk, angin pemasuk angin atau apa gitu ya. Kalau bahasa kedokterannya itu angina pectoris, atau kalau yang tidak stabil itu sebenarnya unstable angina. Unstable itu tidak stabil, maksudnya kadang muncul nyerinya apa namanya tiba-tiba nyeri sekali terus reda, terus tiba-tiba kayak normal, terus nyeri lagi, ya itu unstable angina. Ya itu nyeri. Nah nyerinya itu khas. Ya nyerinya itu dada sebelah kiri. Biasanya diikuti dengan tangan sebelah kiri ini juga ikut terasa kayak kebas. Ya, kayak kebas. Nah itu harus agak hati-hati. Tapi kalau tadi biasanya dokter akan menganjurkan untuk pemeriksaan EKG dulu. Jadi apakah itu langsung pasti? Enggak, belum tentu. Tapi kalau dokter yang berpengalaman biasanya langsung dicek pakai stetoskop dadanya, irama jantungnya, ya kemudian denyutnya, ya kemudian ada bunyi asing apa enggak, gitu ya di dadanya itu. Itu setidaknya di awal sudah bisa diketahui, oh ini jantungnya bermasalah Pak. Nah, untuk memastikannya cek EKG. Tapi kalau belum ada itu paling dugaan, baru dugaan. Bisa jadi lambungnya. Makanya kalau baru dugaan, dokter nggak langsung ngasih obat jantung, karena kalau bukan jantung dikasih obat jantung kan masalah. Biasanya dikasih obat mah dulu. Dikasih obat mah kok reda, oh berarti memang mah gitu ya. Mahnya yang jadi masalah gitu. Berikutnya, adik saya sudah divonis harus bypass karena di jantungnya ada pengapuran. Apakah saya bisa kasih HB? Bisa. Ya bisa. Tapi kalau memang sudah bypass, itu berarti jantungnya sudah tidak bisa dikasih ring. Ya, bypass itu kan bikin jalur baru. Ya, yang jalur yang biasa dilewati itu kan menyempit. Apalagi pengapuran. Pengapuran itu dindingnya udah keras. Kalau dindingnya udah keras, dijejeli ring itu udah nggak bisa. Ya dikasih ring di tengahnya. Tapi kalau penyempitan ya maaf ini salurannya gitu kan. Ini masih lunak sehingga ketika dimasukkan ring di dalamnya begini gitu ya, itu masih bisa itu pasang ring. Nah, tapi kalau dokter bilang, "Oh, ini harus bypass." Itu berarti sudah nggak bisa dipasang ring. Karena sudah mengeras, kalau dipaksain juga malah robek pembuluh darahnya gitu kan. Makanya itu kalah, nanti ringnya juga kalah karena sudah terjadi pengerasan dinding pembuluh darahnya. Nah, jadi konsumsi ini mencegah biar di tempat lain tidak terjadi. Ya, artinya kalau yang itu ya susah ditolong juga, kecuali tadi merubah habit ya. Kecuali merubah habit. Kalau merubah habit itu kan tiba-tiba itu benar-benar harus dirubah benar gitu kan. Walaupun nanti kalau sudah terjadi pengapuran itu butuh waktu agak lama. Butuh waktu agak lama. Ya, tetapi bukan tidak mungkin. Apalagi kebetulan jantung itu suka sekali dengan konsumsi energi yang dari lemak. Kenapa? Karena energi dari lemak itu awet. Ya, jadi jantung itu paling suka energi yang berasal dari lemak atau dari keton. Keton itu adalah lemak yang diubah untuk nantinya digunakan sebagai energi.
Nah, kenapa jantung lebih suka keton? Karena dia tersedia terus. Dan butuhnya itu ketersediaan energinya itu 2 kali lipat kalau dibandingkan energi dari karbohidrat. Makanya kalau karbohidrat kita puasa, ya nggak ada tersedia karbohidrat atau glukosa, jantungnya bisa kelabakan itu. Makanya jantung tuh dalam situasi apapun dia lebih suka kalau dapat energi dari lemak atau keton. Gitu. Berikutnya, kalau kaki suka timbul biru-biru, ya seperti memar, itu kenapa? Ini juga masih belum terlalu spesifik ya, karena bisa juga penyakit jantung, ya, yang bisa menyebabkan sianosis. Sianosis itu biru, tapi biasanya birunya tidak hanya di kaki, ya, tapi di wajah, di bibir, ya, seperti kekurangan oksigen. Jadi ini gejalanya masih belum bisa diarahkan ke penyakit tertentu. Berikutnya, konsumsi obat apakah sebelum makan atau setelah makan? Ini konsumsinya sebenarnya tidak ada riset yang menjelaskan lebih bagus sebelum atau sesudah. Tapi untuk menjaga biar aroma itu tidak terlalu nyegrak jadi tenggorokan, kita menyarankan sebelum makan. Kalau sebelum makan itu begitu dikonsumsi ketumpukan rasa makanan. Jadi ketika kita sendawa, sendawa yang muncul ke atas itu adalah makanan terakhir yang dimakan. Tapi kalau sesudah makan, kita makan udah enak, baru minum herbalnya, batu sauda lagi gitu ya. Nah, itu ketika kita sendawa, baunya itu bisa seharian terasa gitu ya. Berikutnya, dok, kalau jantungnya sudah bolong, apa masih diobati? Wah, ini harus diperjelas ya, karena jantung itu memang bolong. Ya, masuk darah kan harus lewat lubang. Ya, kan ada tekanan diastol dan tekanan sistol. Tekanan diastol adalah tekanan darah yang memasukkan darah ke dalam jantung. Nah, jantungnya kan harus bolong untuk memasukkan darah ke dalam jantung. Kemudian ada tekanan sistol. Sistol itu tekanan jantung yang memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Berarti kan ada lubang. Nah, ini permasalahannya lubang ini di mana nih bolongnya? Nah, biasanya kalau jantung bocor itu di klep atau di dindingnya. Nah, itu penyakitnya macam-macam, banyak sebutannya. Nah, ini belum jelas. Jadi kalau jantung bolong ini harus diperjelas dulu, bolongnya di mana, apakah di klep atau di dindingnya. Berikutnya, saat kondisi bagaimanakah seseorang yang sakit harus dipasang ring? Karena kesan masang ring itu agak ngeri. Ya memang, karena di tubuhnya itu dipasang ya sesuatu, ya ring ya, kayak logam gitu ya, di dalam dipasang. Dan itu dibawa terus, ya artinya terpasang ya kayak orang pasang pen. Ya kalau patah tulang dan sebagainya. Kondisi bagaimana? Kondisi ketika aliran darah sudah mengganggu sehingga jantungnya selalu tidak cukup makanannya. Tadi sudah kita jelaskan, kalau tidak cukup makanannya kan otomatis jantungnya selnya banyak yang mati atau mengalami infark. Nah kalau mati 10%, 15%, 20%, terus mati semua. Ya, makanya sebelum nanti sekian persen kemakan gitu ya, itu dipasang ring. Ya, biar tidak kelaparan selnya karena lalu lintas logistik ya yang lewat jalur koroner tadi, jalan tol koroner atau pembuluh darah koroner itu lancar. Nah, fungsi ring itu memperlancar itu. Dengan catatan tadi pembuluh darahnya tidak mengeras dan masih bisa dipasangi ring atau dijejeli ring tadi itu. Tapi kalau sudah keras apa itu ya bypass gitu ya. Itu ini kesannya ngeri iya. Tapi kalau misalnya mau menempuh habit ya sambil minum herbal itu bisa reversible, artinya balik lagi ke normal bisa. Artinya apa? LDL-nya itu bisa dipanggil, dilepas. Kan itu cuma perban. Ya, perban. Cuma kalau sudah kalsifikasi, nah ini ngelepas perbannya lama ya. Kayak orang luka ditempeli perban, sudah mengering, sudah mengeras, itu kan lebih susah ngelepas perbannya. Tapi kalau masih basah, masih ini segera dilepas, diganti perban itu lebih mudah. Nah, makanya jangan sampai sudah terlalu telat. Apakah kalau telat sudah nggak bisa? Ya, effortnya lebih tinggi. Ya, Assalamualaikum dok, saya pernah kena pembengkakan jantung, sesak nafas. Setelah opnam sekarang saya cepat capek. Kalau aktivitas, apa produk herbal yang cocok? Ya, jadi gini, kalau kemarin kan kita menerangkan penyakit jantung koroner. Kalau yang dihadapi ini kelihatannya adalah CHD gitu ya, congestive heart disease gitu ya. Jadi penyakit jantung karena sudah kayak bengkak gitu ya. Saya nggak tahu foto ronsennya ya. Biasanya terjadi penurunan fungsi jantung yang diawali pertama aktivitas berat nyesek. Jadi nyeseknya itu karena aktivitas berat. Kemudian kalau grade 2 aktivitas sedang itu nyesek, tidak harus berat.
Nah, kemudian yang ketiga, aktivitas yang ringan ya cuma pindah ya dari duduk jalan 5 meter 10 meter langsung ngos-ngosan. Kalau yang tadi itu kan kalau kerja berat tuh ngos-ngosan. Kalau yang grade berikutnya itu aktivitas sedang ngos-ngosan. Mungkin jalan berapa ini gampang capek lah. Ini yang ibu kelihatannya grade 2 nih yang cepet capek. Karena kalau yang grade 3 itu bukan cepet capek. Misalnya dari kamar tidur ke kamar mandi jalannya juga ngos-ngosan. Itu grade 3. Grade 4 nggak ngapa-ngapain ngos-ngosan. Nah, ini yang paling menyiksa itu grade 4. Itu end state itu. Nah, ini bisa menggunakan tadi habatus sauda dan jeta atau habas tadi itu yang minyak. Hanya memang mumpung belum sampai ke grade 3 atau 4 ya, usahakan perbaiki pola tidurnya. Jantung itu banyak sekali melibatkan unsur relaksasi. Ya, tidur itu menjadi kunci utama. Karena begini, progresivitasnya itu hanya bisa direm, tapi dibalikin kembali ke awal itu agak susah. Ya, kalau tadi saya cerita tentang otot, ya, otot kalau sudah besar itu bisa mengecil. Nah, otot jantung itu membesar, tapi susah mengecil. Kenapa? Karena dipakai terus. Kan nggak ada yang namanya jantung kok istirahat. Kalau tadi tangan itu lumpuh, begitu tidak dipakai sekian bulan, sekian tahun, ya itu nanti akan mengalami atrofi, mengecil. Tapi kalau jantung, kan siang malam kerja terus. Jadi begitu membengkak grade 1, grade 2 ya tadi ngos-ngosan capek dan sebagainya, ya sudah hentikan sampai grade 2 saja. Caranya gimana? Perbaiki tidurnya. Ya konsumsi herbal ini mungkin dosis 2, ini nggak perlu sampai 5 ya. Ini paling pagi 3, sore 3, atau pagi 4, sore 4 sudah cukup. Nah ini jawaban kami. Intinya jangan sampai lebih progresif ke grade 3 atau 4. Ini cepat capek, ini masih grade 2. Mudah-mudahan tidak sampai tambah parah dengan catatan kuncinya tadi menjaga istirahatnya cukup. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini ya. Mudah-mudahan diskusi pagi ini bermanfaat.